Akhirnya kejaksaan menunjukkan secara langsung kepada Dr. Tipa bentuk ijazah yang misterius itu. Dan inilah yang terjadi. Kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini, karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Jika terbukti sah secara hukum bahwa ijazah Jokowi palsu, dampaknya akan luar biasa besar, menyentuh hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga kepercayaan seluruh bangsa. Berikut uraian lengkap dampaknya bagi rakyat dan negara. Pertama, dampak hukum dan kenegaraan. Jabatan dianggap tidak sah sejak awal. Selama 10 tahun kepemimpinan, seluruh kekuasaan dianggap diperoleh dengan cara tidak benar, karena menggunakan dokumen palsu sebagai syarat pencalonan. Seluruh produk hukum, peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan dan kebijakan yang dibuat tahun 2014 sampai 2024 berpotensi gugur, batal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Ini mencakup undang-undang, kontrak negara, proyek strategis, hingga perjanjian internasional. Semuanya bisa diperdebatkan ulang. Jokowi menjadi tersangka pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan. Jabatan pasal 263 KUHP, bisa dipenjara, dicabut hak istimewa mantan presiden, dan wajib bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab utang negara sesuai narasi yang berkembang. Jika kekuasaan tidak sah, maka utang negara 8.300 triliun rupiah dan segala kewajiban keuangan negara selama masa itu bisa dituntut menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan, bukan lagi beban rakyat. Lembaga negara KPU, UGM, pengadilan akan diperiksa karena dianggap gagal memverifikasi dokumen, memicu reformasi besar sistem administrasi negara. Kedua, dampak politik dan kekuasaan. Legitimasi kekuasaan runtuh total. Seluruh jajaran menteri, pejabat dan pengangkatan yang dilakukan dianggap tidak sah. Posisi mereka jadi abu-abu, berisiko dicopot atau dinyatakan tidak berhak menjabat. Jika terbukti sah secara hukum bahwa ijazah Jokowi palsu, dampaknya akan luar biasa besar.